kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai alat gerak manusia dan hewan vertebrata. Silahkan disimak ya videonya teman-teman. Selamat mengikuti dan semangat belajar. Materi IPA kelas 5 pada hari ini yang akan kita pelajari adalah alat gerak manusia dan hewan vertebrata. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu KD 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak. KD 4.1, membuat model sederhana alat gerak manusia atau hewan. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu mengelompokkan contoh alat gerak hewan vertebrata. 2. Peserta didik mampu menentukan bagian-bagian alat gerak manusia. 3. Peserta didik mampu membedakan fungsi bagian-bagian alat gerak manusia. 4. Peserta didik mampu mendeskripsikan proses kerja alat gerak manusia. 5. Peserta didik mampu mengidentifikasi kelainan alat gerak manusia. Dan keenam, peserta didik mampu membuat model sederhana alat gerak manusia. Pengelompokan alat gerak hewan vertebrata berdasarkan cara geraknya. 1. Bergerak dengan cara berenang, yaitu dengan menggunakan sirip dan ekor. Contoh hewannya adalah seperti lumba-lumba, paus, ikan hiu, dan aneka ikan lainnya. 2. Bergerak dengan cara terbang, yaitu dengan menggunakan sayap. Contohnya seperti burung, kelelawar, dan lain sebagainya. 3. Bergerak dengan cara berjalan dan berlari, yaitu dengan menggunakan kaki. Contohnya kuda, zebra, sapi, kambing, kerbau, dan lain sebagainya. 4. Bergerak dengan cara melompat, yaitu dengan menggunakan tungkai kaki depan lebih pendek dan tungkai kaki belakang yang lebih panjang. Contoh hewan yang bergerak dengan cara melompat yaitu seperti katak, kanguru, kelinci, dan lain sebagainya. 5. Bergerak dengan cara melata atau merayap, yaitu bergerak dengan menempelkan perut ke tanah, seperti ular, kura-kura, buaya, komodo, kadal, dan lain sebagainya. 6. Ada juga hewan yang bergerak dengan cara bergelantungan, yaitu dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya, seperti monyet, kera, orangutan, atau sejenisnya. Baik, sekarang kita berlanjut ke bagian-bagian alat gerak manusia. Alat gerak manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Alat gerak pasif. Alat gerak pasif yaitu tulang. Kenapa dikatakan alat gerak pasif? Karena tulang tidak mampu bergerak sendiri tanpa adanya bantuan otot yang berkontraksi dan berelaksasi. 2. Alat gerak aktif, yaitu otot. Otot dikatakan alat gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang pada saat kontraksi atau berelaksasi. Teman-teman, tahu nggak bahwa rangka manusia itu tersusun dari 206 tulang loh? Rangka tubuh manusia terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu rangka bagian tengkorak, 2 rangka bagian badan, dan 3 rangka bagian anggota gerak. Rangka tengkorak terdiri atas tulang dahi, tulang hidung, tulang air mata, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji,
tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. 2. Rangka badan. Rangka badan terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, serta pergelangan panggul dan pergelangan bahu. 3. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri atas anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas yaitu dimulai dari tulang lengan atas sampai ruas jari-jari tangan. Sedangkan anggota gerak bawah dimulai dari tulang paha sampai ruas-ruas jari kaki. Fungsi rangka manusia: 1. Sebagai alat gerak pasif. 2. Menegakkan dan menguatkan tubuh. 3. Memberi bentuk tubuh. 4. Tempat melekatnya otot. 5. Pelindung organ penting. Contohnya, otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Jantung dan paru dilindungi oleh tulang badan dan rusuk. Dan fungsi rangka yang ke-6 adalah tempat pembentukan sel darah. Macam-macam bentuk tulang terbagi atas tulang pipih, yaitu tulang yang berbentuk pipih. Contohnya tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang dada, dan lain sebagainya. Tulang pendek. Tulang-tulang ini berbentuk pendek. Contohnya tulang pangkal lengan dan tulang pangkal kaki. Tulang berbentuk pipa disebut tulang pipa. Contohnya tulang paha, tulang betis, tulang hasta, tulang lengan atas, dan sebagainya. Dan ada tulang yang disebut tulang tak beraturan. Contohnya yaitu pada tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Tahukah kamu siapa yang menghubungkan tulang dengan tulang dalam sistem rangka itu? Ya, jawabannya adalah sendi. Sendi merupakan penghubung antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian atau artikulasi. Fungsi utama sendi adalah untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Berdasarkan sifat gerakannya, sendi terbagi atas 1. Sendi mati, yaitu sendi yang tidak bisa bergerak. Sendi mati banyak terdapat di antara tulang antar tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan tetapi terbatas. Sendi kaku banyak dijumpai pada antar tulang badan. Ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak yaitu sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Sendi gerak. Berdasarkan arah gerakannya, sendi gerak terbagi lagi menjadi 1. Sendi engsel, yaitu persendian yang memungkinkan arah gerak pada satu arah. Contoh, lutut, sikut, dan antar ruas jari. 2. Sendi pelana, yaitu sendi yang membuat gerak dua arah, ke samping dan ke depan. Contoh sendi pelana terdapat antara tulang ibu jari dan tulang pertama pergelangan tangan. 3. Sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan arah gerak berputar. Contohnya yaitu pada tulang leher dengan tulang tengkorak. 4. Sendi peluru, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah. Contoh sendi peluru terdapat pada antar tulang lengan atas dan tulang belikat. Sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser tulang yang lain. Contoh sendi geser terdapat pada tulang belakang.
Sendi luncur yaitu sendi yang menggabungkan permukaan datar tulang. Bentuk datar permukaan sendi dalam sendi luncur membiarkan tulang meluncur satu sama lain, sehingga memungkinkan gerakan menggeliat, membungkuk, dan menengadah. Contoh sendi luncur yaitu tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan tulang selangka. Gangguan dan kelainan pada tulang. 1. Osteoporosis atau pengapuran tulang, yaitu kepadatan tulang berkurang sehingga menjadi keropos. Osteoporosis terjadi ketika pembentukan tulang baru tidak dapat mengimbangi kerusakan pada tulang yang lama, sehingga tulang menjadi lemah dan rapuh atau keropos. Osteoporosis sering terjadi seiring penuaan. Gangguan pada tulang ini juga cenderung lebih banyak terjadi pada wanita yang telah menopause. Dua, osteoartritis atau pengapuran sendi. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kerusakan ini berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kondisi ini mulai di saat tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang mengalami kerusakan. Kerusakan ini kemudian menyebabkan terjadinya gesekan langsung antar tulang. Gesekan ini lama-kelamaan akan merusak dan menyebabkan peradangan pada sendi. Pertambahan usia adalah salah satu faktor utama terjadinya kondisi ini. 3. Rakitis. Rakitis terjadi ketika tubuh tidak cukup mendapatkan vitamin D atau tubuh tidak memproses vitamin D dengan normal. Vitamin D diperlukan tubuh untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan terganggunya penyerapan kalsium dan fosfat. Kekurangan vitamin D dapat terjadi akibat kulit kurang terpapar sinar matahari, kurangnya asupan makanan yang kaya vitamin D seperti minyak ikan dan kuning telur. 4. Skoliosis, yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. 5. Kyphosis, yaitu tulang belakang terlalu membengkok ke belakang atau bungkuk. 6. Lordosis, yaitu tulang belakang terlalu membengkok ke depan atau terlihat membusung. Cara menjaga kesehatan tulang agar tetap kuat dan padat. 1. Banyak makan sayuran. Sayuran berwarna hijau dan kuning dapat membantu meningkatkan mineralisasi tulang pada anak-anak dan memelihara massa tulang pada orang dewasa. Tidak hanya itu, sayuran juga mengandung vitamin C yang dapat merangsang produksi sel-sel pembentuk tulang. 2. Latihan kekuatan dan latihan beban. Olahraga jenis ini dapat mendorong pembentukan tulang yang baru dan mencegah pengkeroposan tulang, termasuk pada penderita osteoporosis dan kanker payudara. 3. Penuhi kebutuhan protein. Asupan protein yang rendah dapat mengurangi penyerapan kalsium pada tulang. Akibatnya, proses pembentukan tulang terhambat dan tulang jadi mudah rapuh. 4. Makan makanan tinggi kalsium. Kalsium berfungsi untuk menggantikan sel-sel tulang yang tua dan rusak dengan sel-sel tulang yang baru. 5.
5. Penuhi asupan vitamin D dan vitamin K. Vitamin D bermanfaat untuk membantu penyerapan kalsium, sedangkan vitamin K berperan untuk mengaktifkan protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang. Vitamin D bisa didapat dengan rutin berjemur di pagi hari dan mengkonsumsi makanan sumber vitamin D seperti ikan berlemak, hati, dan keju. Vitamin K2 merupakan salah satu jenis vitamin K yang membantu mengikat mineral dalam tulang dan mencegah hilangnya kalsium dalam tulang. Dan yang terakhir, 6. Jaga berat badan sehat. Berat badan yang rendah merupakan faktor utama penyebab turunnya kepadatan tulang dan pengkeroposan tulang. Biasanya hal ini terjadi pada wanita yang sudah mengalami menopause sebagai efek penurunan hormon estrogen. Bagaimana teman-teman? Sudah disimak materinya sampai habis? Teman-teman juga bisa membacanya dari buku-buku panduan lainnya dan referensi-referensi terkait dari internet. Sampai sini dulu teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya ya. Assalamualaikum.